Matahari sebagai penunjuk waktu. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Dahulu kala orang-orang tidak punya jam tangan atau jam dinding. Mereka menghitung waktu berdasarkan bayangan yang dihasilkan matahari saat matahari bergerak melintasi langit. Cobalah berdiri di bawah matahari, maka kamu akan melihat bayangan tubuhmu yang menunjukkan jam berapa saat itu. Matahari menciptakan bayangan. Saat matahari bergerak naik, maka bayangan pun bergerak maju. Tapi mukjizat yang satu ini, Allah membuat bayangan itu bergerak mundur. Alkitab di sini tidak secara khusus mengatakan matahari bergerak. Alkitab mengatakan bayangannya bergerak mundur 10 langkah. Tapi sumber cahaya itu adalah matahari yang menciptakan bayangan tersebut. Jadi kita mengerti saat Alkitab menuliskan bahwa matahari bergerak mundur. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Lewat peristiwa ini Allah ingin mengingatkan kita akan firman-Nya saat penciptaan. Dialah pencipta ruang dan waktu. Firmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia sedang memutar balik waktu bagi Hizkia. Dia memperpanjang umur Raja Hizkia 15 tahun lagi. Raja Hizkia sakit dan hampir mati. Hizkia adalah raja yang sangat istimewa di mata Tuhan. Ia menaati Tuhan dan Tuhan melihat betapa Hizkia mempercayainya. Di video sebelumnya di channel ini kamu mungkin sudah melihat bagaimana Allah mengutus seorang malaikat datang membantu Hizkia dan membunuh 185.000 tentara Asyur yang mengepung Yerusalem. Nah, di peristiwa kali ini Raja Hizkia jatuh sakit, dan bukan hanya sakit ringan tetapi begitu parahnya hingga ia hampir meninggal. Allah mengutus nabinya Yesaya kepada Raja Hizkia untuk menyampaikan bahwa saat kematiannya akan tiba. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Setelah Yesaya pergi, Raja Hizkia melakukan apa yang selalu ia lakukan berkali-kali sebelumnya. Ia berdoa kepada Allah dengan ratap tangis. Ia menghadapkan wajahnya ke tembok dinding kamarnya dan berdoa kepada Allah tentang penyakitnya. Lihatlah bagaimana kuasa doa merubah rencana Allah. Sekali lagi, kuasa doa merubah rencana Allah. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwanya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saat Hizkia sedang berdoa kepada Tuhan, Yesaya sedang menuju keluar istana. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Maka Yesaya kembali ke kamar Hizkia dan menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Ia juga memberitahu para pelayan raja cara membuat obat untuk penyakit Hizkia. Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Tanda Allah memperpanjang usia Raja Hizkia 15 tahun lagi. Setelah semua ini Hizkia bertanya kepada Yesaya. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya berkata kepada Hizkia,
Allah akan melakukan apa yang telah Dia janjikan, dan inilah tandanya. Tahukah kamu bagaimana matahari membentuk bayangan di tanah saat melintasi langit? Apakah kamu ingin matahari bergerak maju 10 tapak atau mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Maka Yesaya meminta Tuhan untuk membuat bayangan di tanah itu mundur 10 langkah, dan itu terjadi. Rasanya seperti memutar balik matahari hari itu. Lihat betapa dahsyat Allah kita. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Karena Tuhan begitu berkuasa, Dia dapat membuat matahari terbit dan berhenti berputar. Dan tentu saja Dia dapat menyembuhkan penyakit kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.